Di desa Rowosari, ada satu kuburan yang tak pernah sepi. Orang-orang bilang tiap malam Jumat Kliwon masih terdengar suara loncatan dari dalam tanah. Dulu, seorang gadis perawan dikubur di situ, tapi tali pocongnya dicuri untuk pesugihan. Sejak malam itu, siapapun yang berani mendekat gak pernah pulang dengan selamat. Inilah kisah yang dikenal sebagai pesugihan tali pocong. Malam itu, langit di atas desa Rowosari tampak gelap pekat. Hujan baru saja berhenti, tapi udara masih lembab dan dingin. Kabut tipis menggantung di antara pohon bambu yang berderit pelan tertiup angin. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong panjang-panjang seperti memberi tanda akan sesuatu yang tidak beres. Di pinggir desa, ada satu kompleks pemakaman kecil yang jarang dikunjungi orang. Warga menyebutnya makam Randu Alas karena di tengga-tengganya tumbuh pohon randu besar yang akar-akarnya menjalar seperti urat nadi raksasa. Banyak orang bilang kalau lewat sana malam-malam, mereka sering mencium bau melati menyengat dan mendengar suara langkah melompat-lompat. Tapi malam itu, dua orang nekat datang ke sana. Nama mereka Tirto dan Wawan. Keduanya pemuda desa yang sedang terdesak ekonomi. Toko kelontong Tirto bangkrut karena kalah saing, sementara Wawan terlilit utang rentenir setelah gagal usaha ternak. Mereka datang bukan untuk ziarah. Mereka datang karena percaya pada satu hal yang seharusnya tak disentuh manusia. Pesugihan tali pocong. Perawan Tirto menggenggam obor kecil yang bergetar diterpa angin. "Kau yakin ini kuburannya?" bisiknya pada Wawan. Suaranya gemetar. Wawan mengangguk. "Iya, ini kuburannya Sulastri. Katanya dia mati bunuh diri sebelum nikah. Orang-orang bilang dia masih perawan waktu meninggal." Ia menatap nisan yang separuh tertutup tanah dan lumut. Tulisan namanya nyaris tak terbaca. Tirto menelan ludah. "Aku nggak enak, Wan. Kalau sampai ketahuan warga, kita bisa diarak." "Udah, jangan banyak omong. Ini satu-satunya cara kita bisa bangkit lagi," kata dukun di pasar. "Kalau kita ambil tali pocong dari mayat perawan dan simpan di rumah, rezeki bakal ngalir deras," jawab Wawan dengan nada yakin. Walau suaranya sendiri bergetar, mereka mulai menggali. Suara sekop menghantam tanah basah terdengar berat dan berirama. Setiap ayunan terasa seperti pukulan ke hati mereka sendiri. Angin malam makin dingin dan suara daun randu berdesir seperti bisikan pelan di telinga. Setelah sekitar 20 menit, sekop mereka membentur sesuatu keras. Peti kayu, mereka saling pandang. Tirto menyalakan obor lebih dekat. Peti itu tampak tua, lembab, dan mulai lapuk di beberapa sisi. "Bismillah," gumam Wawan. Lalu dengan tangan gemetar, dia membuka peti itu. Bau busuk yang menusuk langsung menyambar. Tirto hampir muntah. Tapi di dalamnya, tubuh Sulastri masih terbungkus kain kafan. Dan di bagian atas kepala, terikat erat tali putih, tali pocong. Wawan tersenyum tipis. Ini dia. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan pisau kecil dan mulai memotong tali itu. Tirto hanya bisa menutup wajahnya, tak sanggup melihat. Tapi begitu tali terlepas, sesuatu yang aneh terjadi. Udara di sekitar makam mendadak jadi berat. Angin berhenti. Obor Tirto tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total.
Dari dalam lubang kubur, terdengar suara hik, 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 seperti seseorang sedang tertawa pelan menahan tangis. Tirto menoleh cepat. "Wan, kau dengar itu?" Wawan tak menjawab. Matanya terbelalak ke arah peti. Di balik kain kafan yang sudah terbuka sebagian, ada mata sepasang mata hitam pekat menatap lurus ke arahnya. Tirto menjerit. Ia menjatuhkan obornya dan berlari sekuat tenaga keluar dari pemakaman, meninggalkan Wawan sendirian di sana. Di belakangnya terdengar suara tanah terguncang dan benda berat melompat keluar dari lubang. Kubur tam. Keesokan paginya, warga menemukan Wawan tergeletak di tepi sungai dengan wajah pucat dan lidah menjulur. Tak ada luka, tapi tubuhnya kaku seperti mayat yang sudah lama mati. Di genggamannya, tali pocong putih yang ia ambil malam sebelumnya. Polisi menyebutnya kematian mendadak, tapi warga tahu ini bukan kematian biasa. 3 hari setelah pemakaman Wawan, Tirto mulai merasakan kejanggalan. Ia sering mendengar suara langkah melompat di atap rumahnya setiap malam. Kadang ada suara ketukan di jendela kamarnya di tengah malam. Padahal tak ada siapapun di luar. Bau melati selalu tercium kuat setiap kali suara itu datang. Suatu malam, Tirto terbangun karena mendengar seseorang memanggil namanya dengan suara lembut dari arah pintu. "Tirto, kembalikan punyaku." Suara itu lirih, tapi jelas sekali. Tirto menatap pintu dengan keringat dingin. Ia tahu suara itu milik siapa. Ia mengenalinya. Suara perempuan muda yang dulu sering lewat depan tokonya sebelum meninggal. Sulastri. Tirto menutup telinga, bersembunyi di balik selimut. Tapi suara itu semakin keras. Disusul bunyi langkah lompat-lompat di lantai kayu. Ia membuka mata dan melihat sosok berpakaian kain kafan kotor berdiri di sudut kamarnya. Kepala miring, rambut hitam panjang menutupi wajahnya. Kain kafannya robek di bagian leher, bekas tali yang dulu ia potong. Tirto menjerit sekeras-kerasnya, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya membeku. Sosok itu mendekat perlahan dengan gerakan melompat-lompat. Setiap loncatan diikuti suara kain basah menyentuh lantai. "Kau sudah ambil rezeki, sekarang gantian. Aku ambil nyawamu." Tirto pingsan sebelum sosok itu menyentuhnya. Keesokan harinya, warga menemukan Tirto di depan rumahnya dalam keadaan duduk bersandar di dinding, mata terbuka lebar, dan di lehernya terikat tali pocong yang sama. Tubuhnya kaku. Di lantai depan rumahnya ada tulisan dari tanah liat, "Jangan ganggu yang suci." Sejak kejadian itu, warga desa Rowosari tidak berani lewat dekat makam Randu Alas lagi. Banyak yang bersumpah melihat sosok pocong perempuan melompat di sekitar pohon randu setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa kali, orang yang mencoba mencari kayu di hutan sekitar situ hilang tanpa jejak. Dan setiap kali ada yang hilang, bau melati menyebar di udara. Seorang dukun desa, Mbah Karto, akhirnya datang dan mencoba menenangkan arwah Sulastri. Ia membawa kemenyan dan bunga 7 rupa, lalu berdiri di depan makam sambil membaca doa. Tapi di tengga-tengga bacaan, angin berhembus kencang dan api kemenyan padam. Dari balik kabut, terdengar suara perempuan tertawa pelan. "Kalian semua terlambat. Aku sudah kembali." Mbah Karto jatuh pingsan. Setelah sadar, ia berkata kepada warga, arwah itu tidak akan tenang sampai tali pocongnya dikembalikan ke tubuhnya.
Namun, tak ada yang berani mendekati kubur Sulastri lagi, karena tiap kali seseorang mencoba ke sana, selalu ada kejadian aneh. Lampu padam, napas terasa sesak, atau mendadak terdengar suara kain diseret dari belakang. Desa Rowosari pun berubah. Malam-malam jadi sunyi. Orang-orang menutup pintu sejak maghrib, dan tak ada yang berani bicara soal pesugihan lagi. Tapi, ada satu hal yang masih misterius. Setiap kali hujan turun deras, tanah di atas kubur Sulastri selalu berguncang pelan, seolah seseorang dari bawah sedang berusaha keluar. Dan kadang, kalau kau berjalan sendirian melewati sana, kau akan mendengar suara lemah memanggil dari balik kabut, "Tolong, kembalikan tali pocongku." 3 hari setelah kematian Tirto, suasana desa Rowosari berubah muram. Siang-siang pun udara terasa berat dan aroma melati samar-samar tercium di beberapa rumah dekat jalan menuju makam Randu Alas. Warga mulai takut keluar malam, bahkan sekadar ke warung depan rumah. Anak-anak dilarang main ke kebun bambu. Ibu-ibu menutup jendela sejak maghrib. Semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang bergentayangan di desa itu. Kematian Tirto membuat banyak warga bertanya-tanya. Polisi sempat datang, tapi tak menemukan tanda kekerasan apapun. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya tali putih yang melingkar di lehernya. Kepala desa, Pak Sarman, mencoba menenangkan warga, tapi sebenarnya dalam hati ia juga takut. Malam itu, Pak Sarman memanggil Mbah Karto, dukun tua yang tinggal di pinggir sawah. Mereka duduk di ruang tamu, diterangi lampu minyak. Angin malam berdesir pelan di luar. "Bah, aku bingung. Sudah 3 hari ini, orang-orang terus mencium bau melati," katanya dari arah kuburan. Ucap Pak Sarman pelan, matanya waspada. Mbah Karto mengelus janggutnya. "Aku sudah tahu, Man. Arwah perempuan itu belum tenang. Tali pocongnya belum dikembalikan." Pak Sarman menarik napas panjang. Tapi yang tahu di mana tali itu cuma si Tirto. Sekarang dia udah mati. Mbah Karto terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Berarti talinya masih di rumahnya." Keduanya saling pandang. Mereka tahu harus berbuat sesuatu malam itu juga, sebelum hal yang lebih buruk terjadi. Rumah Tirto berada di pinggir desa, tidak jauh dari kebun tebu. Saat malam, tempat itu sepi dan hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Dari luar, rumah itu tampak biasa. Tapi entah kenapa, udara di sekitarnya terasa berbeda. Dingin, kental, seperti ada sesuatu yang mengintai. Pak Sarman dan Mbah Karto datang dengan membawa obor dan kemenyan. Pintu rumah dibiarkan terbuka oleh pihak keluarga. Karena sejak Tirto meninggal, tak ada yang berani masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam, aroma melati langsung menyengat. Lampu petromak di meja bergetar kecil. Mbah Karto menatap ke sekeliling. "Dia masih di sini," gumamnya lirih. Mereka menuju kamar Tirto. Kasur masih berantakan, dan di lantai dekat jendela ada bekas tanah kering berbentuk jejak kecil seperti loncatan. Di atas meja ada satu kotak kayu kecil tertutup kain putih. Pak Sarman mendekat, tangannya gemetar. "Bah, ini kali ya," katanya sambil membuka perlahan. Di dalamnya tergeletak tali putih yang kaku dan berbau busuk. Begitu kotak dibuka, lampu petromak padam seketika. Hanya api obor yang tersisa. Angin tiba-tiba berhembus dari arah jendela. Padahal semua tertutup. Lalu dari dinding
Terdengar suara pelan, seperti seseorang berbisik dari dalam rumah. Kembalikan punyaku. Pak Sarman hampir menjatuhkan obor. Bah, kau dengar itu? Mbah Karto memejamkan mata. Ia mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Sementara tangannya menggenggam kemenyan. Tapi suara itu makin keras, berganti menjadi tangisan. Suara perempuan menangis panjang, disusul bunyi tamp, tamp. Dari langit-langit, langit-langit rumah bergetar. Dari sela-selanya jatuh serpihan debu dan tanah. Sesuatu melompat turun pelan, membentuk bayangan tinggi di dinding. Sosok pocong perempuan dengan wajah tertutup rambut, kain kafan kusut, dan leher robek bekas ikatan. Pak Sarman mundur sampai terjatuh. Astagfirullah. Sementara Mbah Karto berdiri gemetar, keringat menetes deras. Kembalikan tali itu, atau semua akan ikut mati. Suara itu berat dan pecah, seperti dua suara bercampur menjadi satu. Mbah Karto buru-buru mengambil tali dari kotak dan menggenggamnya erat. Baik, induk, kami akan kembalikan. Tenanglah kau, katanya pelan. Sosok itu berhenti melompat, kepalanya miring, lalu menghilang perlahan seperti asap. Mereka segera keluar dari rumah, membawa tali itu. Pak Sarman hampir pingsan, tapi Mbah Karto memaksanya tetap jalan menuju makam. Sepanjang jalan, anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Langit tiba-tiba mendung dan udara menjadi dingin menusuk. Tapi mereka tetap melangkah, karena kalau tidak, arwah itu bisa menghantui seluruh desa. Makam randu alas malam itu sunyi. Pohon randu menjulang hitam dan tanah di sekitarnya basah oleh embun. Mereka menggali sedikit bagian atas kubur Sulastri. Cukup untuk meletakkan tali itu kembali di sana. Mbah Karto menaburkan bunga 7 rupa dan menyalakan kemenyan. Semoga arwahmu diterima. Enduk, maaf atas kelakuan manusia yang serakah, katanya pelan. Tapi begitu tali itu diletakkan di tanah, bumi bergetar pelan. Dari bawah, terdengar suara seperti seseorang menarik napas panjang, lalu menghela pelan sekali. Aroma melati berubah menjadi bau busuk yang tajam. Kemenyan padam sendiri. Dari balik tanah, muncul jari tangan pucat. Lalu perlahan, kepala Sulastri keluar, masih dengan kain kafan kotor. Tapi wajahnya kali ini terlihat jelas, pucat, tapi senyumannya lebar sekali. Mbah Karto terpaku, tak bisa bergerak. Suara lirih keluar dari mulut pocong itu. Kalian sudah terlambat. Aku sudah milih orang lain. Tiba-tiba tali yang sudah dikembalikan melilit sendiri di tanah, bergerak seperti ular, lalu menghilang masuk ke dalam kubur. Tanah bergetar makin keras. Dari arah hutan terdengar suara jeritan panjang. Entah manusia atau bukan, Pak Sarman langsung menarik Mbah Karto menjauh. Mereka berlari sampai ke jalan utama desa tanpa berani menoleh. Saat berhenti, mereka melihat ke arah makam dari kejauhan. Di atas pohon randu, tampak sosok putih menggantung terbalik dengan kepala menunduk. Rambut terurai panjang, lalu lenyap dalam kabut. Keesokan paginya, warga geger lagi. Seorang pemuda bernama Gito, penjaga malam pasar, ditemukan tewas di dekat kebun bambu. Lehernya memar seperti dicekik dan di saku celananya ditemukan potongan kecil tali pocong. Orang-orang curiga Gito adalah orang berikutnya yang tergoda. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat berkata akan mencari pesugihan agar lapaknya ramai. Kini,
Semua percaya kutukan itu sudah berpindah. Sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada kejadian aneh. Lampu-lampu rumah di sekitar makam sering padam bersamaan. Orang-orang mendengar suara tawa perempuan dari arah sungai. Kadang di pagi hari, bunga melati tumbuh liar di depan rumah tanpa alasan. Desa Rowosari berubah jadi tempat yang diselimuti ketakutan. Pak Sarman berusaha menenangkan warga dengan doa bersama di balai desa. Tapi saat acara dimulai, lampu padam dan seseorang menjerit melihat bayangan melompat di belakang pohon. Banyak yang pingsan malam itu. Mbah Karto jatuh sakit setelah kejadian di makam. Katanya, tiap malam ia didatangi mimpi buruk. Sulastri duduk di tepi ranjangnya, tersenyum sambil memegang tali pocong yang sama. Dia belum selesai, katanya lemah. Ada yang memanggilnya lewat pesugihan lain. Sekarang arwahnya dipakai buat kekayaan orang lain. Kata-kata itu membuat darah Pak Sarman berdesir. Berarti ada orang ketiga yang ikut terlibat. Seseorang yang mungkin masih hidup di desa dan menggunakan arwah Sulastri untuk kepentingan pesugihan. Malam berikutnya, seorang ibu penjual jamu melihat cahaya api biru di tengah kebun tebu dekat makam. Saat mendekat, ia melihat sesosok laki-laki sedang duduk di tanah. Di hadapannya ada kendi berisi darah ayam dan bunga melati segenggam. Ya Sulastri, bantu aku jadi kaya. Suara lelaki itu lirih, lalu mencium tanah. Ibu itu menjerit dan kabur. Tapi sejak malam itu, lelaki itu yang ternyata pedagang emas dari pasar seberang mendadak kaya raya. Banyak orang mulai curiga, tapi tak ada yang berani menuduh. Beberapa minggu kemudian, rumah pedagang itu terbakar tanpa sebab. Dari puing-puing, polisi menemukan tali putih gosong di bawah tempat tidurnya. Warga tahu persis apa itu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani bicara tentang pesugihan di Rowosari. Tapi legenda itu tidak mati. Kadang, pendatang baru yang lewat di malam Jumat Kliwon masih mencium bau melati di sekitar jalan makam. Ada juga yang mengaku melihat perempuan berpakaian kafan duduk di bawah pohon randu sambil menatap jalan dengan mata kosong. Dan di desa itu, setiap kali ada yang terlalu serakah, selalu ada bisik-bisik dari warga. Hati-hati, jangan main dengan tali pocong, apalagi tali milik perawan. Karena kalau dia datang menagih, tidak ada yang bisa lari. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian menyeramkan itu, tapi desa Rowosari belum benar-benar tenang. Malam-malam masih sunyi, udara terasa berat, dan setiap Jumat Kliwon selalu ada yang melapor melihat penampakan perempuan berpakaian kafan di dekat sungai kecil yang mengalir ke arah sawah. Kepala desa, Pak Sarman, tak lagi berani melewati jalan menuju makam Randu Alas. Ia tahu sesuatu masih belum selesai. Sementara itu, Mbah Karto makin sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap malam ia mengigau memanggil nama Sulastri. Kadang suaranya berubah berat, seperti bukan miliknya sendiri. Orang-orang bilang, arwah itu mulai merasukinya sedikit demi sedikit. Suatu sore, saat langit mendung, Pak Sarman datang ke rumah Mbah Karto. Ia membawa kitab doa dan air putih. "Bah, kita harus cari tahu kenapa arwah itu belum juga pergi," katanya cemas. Mbah Karto membuka matanya perlahan, suaranya parau karena yang bunuh dia masih hidup. Kalimat itu membuat darah Pak Sarman berhenti mengalir sejenak. Bunuh?
Bukannya dia bunuh diri, Bah? Tanyanya. Mbah Karto menggeleng pelan. Itu yang dikira orang. Tapi semalam dia datang ke mimpiku. Sambil nangis, katanya dia nggak pernah niat mati. Dia dipaksa. Pak Sarman menatap kakek tua itu lama. Dipaksa. Siapa yang maksa? Orang kaya yang waktu itu mau nikah sama dia? Jawab Mbah Karto lemah. Namanya Parahu Haryo. Nama itu membuat Sarman terdiam. Ia tahu siapa Haryo. Dulu, Haryo adalah pedagang tanah paling kaya di Rowosari. Tapi 6 tahun lalu, dia pindah ke kota setelah istrinya meninggal. Tak ada yang tahu dia masih punya urusan di desa ini. Malamnya, Pak Sarman tak bisa tidur. Ingatannya terus kembali ke cerita lama tentang Sulastri. Dulu, gadis itu dikenal cantik, sopan, dan rajin membantu orang tuanya di warung kecil depan jalan raya. Ia dijodohkan dengan Haryo, pria kaya berumur 40 tahun yang sudah lama menduda. Tapi menjelang hari pernikahan, Sulastri tiba-tiba menghilang dari rumah. 2 hari kemudian ditemukan tewas, tergantung di gudang tua dekat sungai. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi warga heran karena tali yang menjerat lehernya bukan tali biasa. Tali putih yang mirip tali pocong. Sejak itu, Haryo pergi dari desa tanpa jejak. Keesokan harinya, Pak Sarman memutuskan pergi ke kota mencari Haryo. Ia naik bus tua ke arah Kendal dan menanyakan alamat lama dari catatan warga. Setelah setengah hari perjalanan, ia sampai di rumah besar milik Haryo di pinggiran kota. Rumah itu tampak sepi, tapi pintunya terbuka sedikit. "Permisi, Pak Haryo," panggilnya sambil melangkah masuk. Suasana di dalam rumah aneh, debu tebal di mana-mana, dan bau melati samar-samar mengambang di udara. Di ruang tamu, di atas meja, ada foto Haryo muda bersama seorang gadis, Sulastri. Pak Sarman menatap foto itu lama. Lalu dari arah belakang terdengar suara kursi bergeser. Ia menoleh. Seorang lelaki tua muncul. Tubuhnya kurus, matanya sayu, wajahnya penuh bekas luka. "Pak Sarman," katanya lirih. "Haryo?" Lelaki itu mengangguk pelan, lalu duduk dengan susah payah di kursi tua. "Aku sudah tahu kau bakal datang." Sarman duduk di depannya. "Aku datang bukan untuk marah, tapi aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Sulastri." Haryo menunduk lama, tangannya gemetar. "Aku bodoh," katanya akhirnya. "Aku nggak cinta sama dia. Aku cuma pengen kekayaanku aman. Dukun langgananku bilang kalau aku nikah dengan gadis perawan, usahaku nggak bakal jatuh. Aku setuju aja waktu itu. Tapi Sulastri tahu, dia nolak menikah. Dia mau kabur." Suara Haryo mulai bergetar. "Malam sebelum dia mati, aku datangi rumahnya. Aku minta dia tetap mau nikah, tapi dia terus menolak. Aku marah. Aku tarik tangannya. Aku ikat dengan tali putih. Aku cuma mau menakut-nakuti, tapi dia kejang. Aku panik. Aku kira cuma pingsan, tapi waktu kulihat, dia udah nggak bernapas." Pak Sarman menutup mulutnya syok. "Jadi kau yang bunuh dia?" "Aku bingung malam itu. Aku takut. Akhirnya aku gantung dia di gudang supaya dikira bunuh diri. Tapi setelah itu, semua berubah. Usahaku hancur. Istriku meninggal. Aku bangkrut
Dan setiap malam, aku dengar suara loncatan dari halaman rumah, kata Haryo sambil gemetar. Tiba-tiba dari jendela belakang, terdengar suara benda jatuh. Pak Sarman berdiri cepat. Ada orang, tapi begitu mereka menoleh ke arah halaman, tampak sesosok perempuan berpakaian putih berdiri di bawah pohon mangga. Rambut panjangnya menutupi wajah dan di lehernya terikat tali pocong. Ia menatap ke arah mereka dengan mata hitam kosong. Haryo langsung berteriak histeris, "Sulastri, ampuni aku." Sosok itu tidak bicara. Ia melompat 1 kali, 2 kali, lalu menghilang. Di tanah tempatnya berdiri, kini tumbuh bunga melati segar 1 batang. Malam itu, Pak Sarman pulang dengan wajah pucat. Di jalan, ia terus memikirkan satu hal. Arwah itu tidak akan tenang sampai Haryo menebus dosanya. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Haryo ditemukan meninggal di rumahnya dengan posisi duduk, mata terbuka, dan tali putih melilit di tangannya. Di dinding belakang ada tulisan dari darah. Sudah 1, masih banyak yang serakah. Warga Rawasari makin takut. Mereka percaya Sulastri kini bukan hanya mencari balas dendam, tapi juga menghukum siapapun yang serakah seperti Haryo. Mbah Karto, meski sakit, memanggil Pak Sarman. "Man, ini belum selesai. Arwahnya udah bukan cuma dendam. Dia udah jadi penunggu di sini." "Penunggu?" tanya Sarman. "Iya," jawab Mbah Karto pelan. "Dia nggak cuman gentayangan. Dia udah jadi bagian dari tanah ini. Siapapun yang tamak, yang nyentuh hal-hal kotor, bakal dia datangi. Sekarang yang harus kita lakuin cuma 1. Kuburnya harus ditutup rapat dan dikurung dengan doa." Pak Sarman mengangguk. Meski hatinya gemetar, mereka memutuskan untuk melakukan ritual penutupan makam di malam Jumat Kliwon berikutnya. Hari itu datang juga. Langit gelap, angin dingin. Warga yang berani ikut membawa obor dan bunga. Mbah Karto dipapah ke lokasi. Meski tubuhnya hampir tak kuat berdiri, ia menancapkan paku besar di 4 sudut makam dan menaburkan garam serta tanah dari 7 tempat berbeda. Sambil membaca doa, ia meneteskan air bunga ke tanah. Tapi saat upacara hampir selesai, tanah di makam mulai bergetar. Obor-obor padam 1 persatu. Dari dalam kubur terdengar suara napas berat dan tangisan pelan. "Kalian semua sama, kalian semua serakah." Tiba-tiba tanah terbuka sedikit, dan dari celah itu muncul tangan putih kaku mencengkeram pergelangan kaki Mbah Karto. Lelaki tua itu menjerit keras, lalu terjatuh ke tanah. Warga berteriak ketakutan, berlari mundur, tapi Mbah Karto tetap berusaha membaca doa dengan suara gemetar. "Aku gak takut. Pergi kau Sulastri." Tanah berhenti berguncang. Tapi dari arah belakang terdengar langkah lompat-lompat cepat. Dalam kabut tampak sosok pocong melompat ke tengah makam, berdiri di depan mereka semua. Wajahnya rusak separuh, tapi matanya menatap langsung ke arah Sarman. "Kalian pikir doa bisa menutup dosamu?" Pak Sarman tertegun. "Dosaku, kau juga. Dulu kau tutupi semuanya. Kau biarkan aku dikubur tanpa kebenaran." Air mata Sarman menetes. Ia tahu arwah itu benar. Dulu, waktu jadi perangkat desa, dialah yang menandatangani laporan bunuh diri Sulastri. Tanpa penyelidikan lanjut, ia tahu ada kejanggalan, tapi memilih diam demi nama baik Haryo. Aku minta maaf, Nduk.
Katanya gemetar. Pocong itu menatapnya lama, lalu mendekat. Suara kain kafannya menyeret tanah, dan setiap langkahnya membuat udara makin dingin. Tiba-tiba, ia berhenti tepat di depan Sarman, lalu berbisik di telinganya. "Maaf, tak bisa hapus dosa." Sarman pingsan seketika. Ketika ia sadar, fajar sudah tiba. Makam Randu Alas kini tertutup kembali. Di sekelilingnya, bunga melati bermekaran liar. Mbah Karto ditemukan tewas, tubuhnya membiru. Di tangannya tergenggam seikat tali pocong. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani datang ke makam. Desa Rowosari, banner-banner sunyi setiap malam Jumat Kliwon. Tapi di antara kabut pagi, beberapa orang mengaku masih melihat sosok perempuan berpakaian kafan, berdiri di bawah pohon randu, menatap jalan desa, dan di bibirnya terukir senyum yang membuat siapapun yang melihatnya tak bisa tidur berhari-hari. Sudah 2 minggu berlalu sejak kejadian di makam Randu Alas. Desa Rowosari seperti kehilangan napas. Setiap malam, angin berhembus tanpa suara lampu-lampu. Rumah dipadamkan lebih awal, dan suara jangkrik seperti menghilang entah kemana. Tidak ada lagi anak-anak bermain di jalan. Selepas maghrib, tidak ada orang berani lewat di depan sungai. Kabar tentang penunggu tali pocong menyebar cepat. Bukan hanya di Rowosari, tapi juga ke desa-desa sekitar. Banyak yang mengaku melihat penampakan perempuan berpakaian putih melompat di pematang sawah atau berdiri di tepi jalan sambil membawa tali lusuh yang masih meneteskan darah. Pak Sarman kini jarang keluar rumah. Sejak malam itu, ia sering mendengar bisikan dari balik jendela. Kadang terdengar suara tangis, kadang tawa kecil yang menyeramkan. Istrinya, Bu Marni, beberapa kali memergokinya berdiri di depan cermin tengah malam sambil bicara sendiri. "Dia belum selesai, Marni," katanya waktu itu. "Siapa, Pak?" "Sulastri. Dia masih di sini." Suatu malam, 2 pemuda desa, Arif dan Jono, yang tidak percaya dengan cerita-cerita hantu, nekat datang ke makam Randu Alas. Mereka ingin membuktikan kalau semua itu cuma omong kosong. Dengan membawa rokok, senter, dan kamera, mereka berjalan pelan lewat jalan setapak yang dipenuhi rumput ilalang. Kalau benar ada hantunya. "Gue mau foto," kata Arif sambil tertawa kecil. Jono hanya meneguk ludah. "Udahlah, Rif. Jangan macam-macam. Lagian malam Jumat Kliwon gini, ngapain juga ke makam?" Tapi Arif tetap jalan. Mereka tiba di depan makam, tempat di mana bunga melati tumbuh liar. Udara terasa sangat dingin, seperti ada sesuatu yang menyedot kehangatan dari tubuh mereka. "Lihat tuh," kata Arif sambil menyorot senter ke arah pusara tengah. Di sana, tanah terlihat agak menonjol, seperti baru digali, padahal warga sudah menutupnya rapat. Jono mulai gelisah. "Udah, ayo balik." Belum sempat mereka melangkah, angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan senter mereka. Dalam gelap, terdengar suara sesuatu melompat. Duk, 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 pelan, tapi mendekat. "Rif," suara Jono gemetar. "Kamu dengar enggak?" Arif diam. Napasnya memburu. Dari arah belakang muncul cahaya samar seperti sinar bulan yang terhalang kabut. Sosok putih perlahan terlihat di antara pepohonan. Rambut panjang menutupi wajahnya, dan di lehernya tergantung tali pocong kotor berlumur tanah. "Sulastri," sosok itu melompat 1 kali. Jono menjerit dan langsung lari ke arah jalan desa.
Arif yang terpaku tak sempat bergerak. Sosok itu mendekat, kepalanya miring ke kanan, lalu ke kiri. Dari bibirnya terdengar suara berbisik lirih. "Kau ikut tertawa waktu aku dikubur dulu kan?" Arif gemetar. Ia mundur pelan, tapi tali putih di tangan sosok itu tiba-tiba melilit lehernya. Ia berteriak keras sebelum tubuhnya terseret ke dalam kabut. Keesokan paginya, warga menemukan Arif tergantung di cabang pohon randu dengan tali pocong di lehernya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar. Di bawah pohon itu, tanah bekas kuburan Sulastri terlihat lebih dalam dari sebelumnya, seolah ada yang keluar dari dalam. Sejak kejadian itu, Desa Rowosari benar-benar berubah. Para orang tua melarang anaknya keluar malam. Tukang ojek enggan lewat jalan sungai. Beberapa warga pindah ke desa lain. Tapi yang aneh, di tengah ketakutan itu, justru ada yang mencoba memanfaatkan keadaan. Nama Pak Darto, seorang pengusaha kecil di desa sebelah, mulai terdengar. Ia datang ke Rowosari dengan alasan membantu warga menenangkan arwah Sulastri. Tapi orang-orang tahu Darto punya maksud lain. Ia mencari kekayaan lewat jalur pesugihan. Dia datang membawa sesajen, ayam hitam dan kendi berisi darah kambing. Katanya, ia ingin bersekutu dengan penunggu tali pocong agar bisa kaya seperti dulu Haryo. Pak Sarman sempat melarangnya. "Jangan main-main sama arwah dendam. Dia nggak kenal ampun." Tapi Darto tertawa. "Yang penting aku bisa kaya, Pak. Arwah itu butuh penghormatan, bukan takut." Malam itu, Darto melakukan ritual di bawah pohon randu. Ia menyalakan lilin hitam dan mengucapkan mantra yang diajarkan dukun langganannya. Udara di sekitar makam berubah dingin. Kabut turun perlahan. Di belakangnya terdengar suara lompat-lompat pelan. "Siapa di sana?" teriak Darto dengan suara tegang. Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba dari arah belakang muncul angin kencang yang membuat lilinnya padam. Saat dia menyalakan kembali, ada sosok berdiri di depan makam. Putih, rusak, dan berlumur tanah. "Sulastri, kalau kau mau kaya," suara lirih itu bergema, "tukar dengan nyawamu." Darto panik, tapi tidak bisa bergerak. Tali pocong di tangan arwah itu melilit lehernya, menyeretnya ke tanah. Jeritannya menggema ke seluruh desa. Esoknya, tubuh Darto ditemukan di sungai, terikat tali putih. Wajahnya membiru. Warga makin ketakutan. Mereka yakin siapapun yang tamak atau berani mengusik makam Randu Alas akan jadi korban berikutnya. Sementara itu, Pak Sarman mulai sadar. Semua ini tidak akan berakhir hanya dengan doa. Ia menemui seorang kiai tua dari luar kota, Kiai Rozi, yang dikenal mampu menghadapi arwah gentayangan. Kiai itu datang ke Rowosari pada malam ketiga setelah kematian Darto. Begitu Kiai Rozi menginjakkan kaki di depan makam Randu Alas, ia langsung tahu arwah di sana bukan sembarangan. Dia bukan hanya roh gentayangan, katanya pelan. Dia sudah menanam dendamnya di tanah ini. Kalau mau memutusnya, harus ada yang menebus. Menebus bagaimana, Kiai? Tanya Sarman. Harus ada yang mau menggantikan posisinya, jawab Kiai Rozi. Hanya dengan pengorbanan manusia yang rela, arwah itu bisa berhenti menuntut. Sarman terdiam. Ia tahu tak akan ada yang mau melakukan itu, tapi dalam hatinya ada rasa bersalah yang belum selesai. Ia tahu dirinya ikut berperan dalam kebohongan masa lalu.
Malam itu, Kiai Rozi mempersiapkan ritual. Warga dikumpulkan. Lingkaran garam dibuat di sekitar makam. Dan doa-doa dipanjatkan. Tapi ketika doa dimulai, tanah tiba-tiba bergetar. Angin kencang meniup lilin. Suara jeritan perempuan terdengar dari bawah tanah. Kalian semua munafik. Kalian biarkan aku mati tanpa keadilan. Tiba-tiba tanah makam terbelah. Asap putih keluar bersama aroma busuk yang menusuk hidung. Dari dalam tanah muncul tangan putih kaku. Lalu kepala perempuan dengan wajah rusak separuh. Matanya menatap semua orang. Sarman menjerit. Beberapa warga lari ketakutan. Kiai Rozi tetap berdoa keras. Tapi tali putih di tanah mulai bergerak. Melilit kakinya. Ia membaca ayat terus-menerus. Tapi setiap kata yang keluar langsung berubah menjadi bisikan aneh di udara. Sudah terlambat. Manusia, Sulastri, melompat keluar dari makamnya. Tubuhnya membusuk tapi utuh. Dengan tali pocong terurai seperti ular putih. Ia berdiri di depan Pak Sarman. Sekarang, kau yang harus jujur. Sarman jatuh berlutut. Air matanya menetes. Aku minta ampun, Sulastri. Aku salah. Sulastri mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari Sarman. Kalau kau mau menebus, gantikan aku. Suara gemuruh keras terdengar. Kilat menyambar pohon randu. Warga menjerit dan lari tunggang langgang. Dalam kekacauan itu, tubuh Pak Sarman terangkat sendiri, melayang ke udara. Tali pocong melilit di lehernya. Kiai Rozi mencoba mendekat, tapi angin begitu kencang. Ia hanya sempat melihat tubuh Sarman tergantung sebentar sebelum semuanya hening. Pagi harinya, makam randu. Alas kembali tenang. Tapi tubuh Pak Sarman tak pernah ditemukan. Warga hanya menemukan tali putih tergantung di dahan pohon dengan satu helai rambut perempuan menempel di ujungnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuh makam. Desa Rawasari benar-benar mati di malam hari. Namun, setiap Jumat Kliwon, dari arah sungai kecil dekat makam, warga masih mendengar suara tali berayun pelan. Diiringi tawa perempuan samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan katanya, kalau seseorang menyebut nama Sulastri karas-karas di depan pohon randu itu, tali pocongnya akan jatuh pelan ke tanah, seolah sedang mencari leher baru untuk dililit. Setelah kematian Pak Sarman dan hilangnya jasadnya tanpa jejak, warga desa Rawasari hidup dalam ketakutan. Tidak ada lagi yang berani mendekati makam randu alas, apalagi lewat di sekitar pohon randu besar. Bahkan pada siang hari, udara di sana terasa berbeda, dingin dan berat, seperti selalu diawasi. Namun, seperti semua cerita misteri, kabar tentang kutukan tali pocong perawan itu cepat menyebar. Orang-orang dari luar desa mulai datang karena penasaran. Ada yang ingin membuktikan kalau semua itu hanya mitos, tapi ada juga yang datang karena alasan yang lebih gelap. Mereka ingin kaya dengan jalan cepat. Beberapa bulan kemudian, datanglah Romli, pria paruh baya dari kota Kendal. Ia mendengar dari seseorang di pasar bahwa di Rawasari ada pesugihan tali pocong yang benar-benar bekerja, tapi sangat berisiko. Romli dulunya pedagang kayu yang bangkrut. Anaknya sakit keras, istrinya meninggalkannya. Dalam keputusasaan, ia percaya apapun bisa dicoba. Bahkan kalau harus berurusan dengan arwah, ia datang malam hari, menyamar sebagai orang luar yang hendak mencari kayu. Tapi warga tahu, tidak ada orang waras yang datang ke randu alas malam-malam.
Ia berhenti di tepi hutan, menyalakan rokok, dan menatap ke arah makam yang samar terlihat di balik kabut. "Kalau benar, kau bisa bantu aku, Kaya," gumamnya pelan. "Aku siap bayar apapun." Dari dalam kabut terdengar suara pelan, seperti bisikan. "Benarkah kau siap apapun, Romli?" Berhenti sejenak, rokok di tangannya jatuh. Ia melihat sekelebat bayangan putih melompat di antara pohon. Lalu tiba-tiba dari arah sungai muncul sosok perempuan berpakaian kain kafan kotor. Wajahnya rusak, mata hitam pekat, tali putih melilit leher dan tangannya. Romli mundur, tapi suaranya tercekat. "Kau, Sulastri!" Sosok itu mendekat, menatap lurus ke matanya. "Kau mau rezeki? Ambil tali ini. Tapi kau tahu risikonya." Tali pocong itu melayang di udara, seperti menawarkan diri. Romli menatapnya, bingung antara takut dan tergoda. Dalam pikirannya hanya uang, rumah, dan kesembuhan anaknya. Akhirnya ia meraih tali itu. Begitu disentuh, udara berubah dingin. Sosok Sulastri perlahan menghilang, hanya menyisakan bau melati menyengat dan bisikan samar. "Mulai malam ini, kau bagian dari perjanjianku." Romli pulang dengan wajah pucat, tapi tersenyum puas. Keesokan paginya, tanpa alasan, usahanya tiba-tiba membaik. Ada pembeli besar datang dari Semarang. Uang mulai mengalir. Ia membeli motor, rumah, bahkan mengadakan pesta kecil. Namun, dalam 2 minggu, orang-orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap malam, Romli selalu duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah luar desa. Kadang dia berbicara sendiri, kadang tertawa pelan. Istrinya yang dulu kembali karena uang, akhirnya kabur lagi karena ketakutan. Ia bersumpah, tiap malam Romli bicara dengan perempuan berambut panjang yang duduk di kursi sebelahnya. Suatu malam, warga mendengar jeritan dari rumah Romli. Saat mereka datang, pintu sudah terbuka lebar. Di dalamnya, Romli duduk di lantai dengan kepala menunduk. Di lehernya melilit tali pocong, dan di dinding rumah tertulis dengan darah, "Kalian semua akan merasakan nasib yang sama." Setelah kejadian itu, polisi datang, tapi tak menemukan bukti apapun. Namun warga tahu, kutukan itu sudah keluar dari Randu Alas. Sementara itu, di desa, Kiai Rozi masih bertahan. Meski ritualnya dulu gagal, ia merasa tanggung jawabnya belum selesai. Ia mulai menelusuri asal mula kematian Sulastri, berharap bisa menemukan cara menenangkan arwahnya. Dari cerita orang tua di desa, akhirnya terungkap satu hal yang tak banyak diketahui orang. Sulastri tidak bunuh diri. Ia dibunuh oleh seseorang, dan bukan orang asing, melainkan anak kepala desa waktu itu. Dulu, Sulastri bekerja di rumah kepala desa sebagai pembantu. Anak laki-lakinya, Haryo, tergila-gila padanya. Tapi ketika Sulastri menolak karena sudah punya tunangan, Haryo memperkosanya dan mencekiknya sampai mati. Untuk menutupi aib, keluarganya membuat cerita bahwa Sulastri bunuh diri. Malam itu, jenazahnya dikubur diam-diam tanpa pemakaman yang layak. "Pantas arwahnya nggak tenang," kata Kiai Rozi pelan. Dia bukan hanya marah, tapi menuntut keadilan. Kini semuanya jelas. Arwah itu tidak sekadar dendam karena tali pocongnya dicuri. Dia dendam karena mati tanpa kebenaran,
kabar kutukan pesugihan semakin ramai. Orang-orang dari luar terus berdatangan. Ada yang datang diam-diam untuk mencari keberuntungan. Ada pula pemburu konten mistis yang ingin merekam aktivitas di sana. Salah satunya, sekelompok anak muda dari kota bernama Dimas, Rara, dan Aldi. Mereka membuat kanal YouTube bertema misteri dan ingin membuktikan ke penonton bahwa pesugihan tali pocong hanyalah cerita rakyat. Mereka tiba di Rawasari sore hari dan mewawancarai warga, tapi sebagian besar menolak bicara. Hanya seorang nenek tua, Mbah Wati, yang mau membuka suara. Ia bilang pelan sambil menatap langit, "Nak, kalau kalian ke sana, jangan panggil namanya. Jangan sebut kata tali sekalipun, karena dia masih mendengar." Tapi Dimas menganggap itu bumbu cerita. Malamnya, mereka tetap pergi ke makam Randu Alas membawa kamera, senter, dan drone. Awalnya, semua tampak normal. Kabut tipis turun, angin berhembus, suara jangkrik terdengar samar. Mereka merekam suasana, bercanda, dan menyorot pohon randu besar yang menjulang di tengah makam. Namun, tiba-tiba kamera Rara menangkap sesuatu. Bayangan putih di belakang pohon. Saat Dimas menyorotkan senter, tak ada siapapun. Tapi saat dilihat lewat layar kamera, sosok itu masih ada. Berdiri dengan kepala miring dan tali panjang menjuntai dari lehernya. Aldi menelan ludah. Itu apa, Dim? Dimas mencoba mendekat. Efek kamera. Kali sini, gue cek. Namun, saat ia berjalan beberapa langkah, tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak. Dari celah tanah keluar tangan putih dengan kuku panjang. Menarik kakinya, ia jatuh. Menjerit keras. Sementara Rara dan Aldi panik berusaha menolong. Tapi dari balik tanah muncul wajah Sulastri. Rusak, matanya hitam legam. "Kenapa kalian panggil aku lagi?" Rara menjatuhkan kameranya. Dan rekaman itu menampilkan gambar goyah, tali putih berayun di udara. Lalu jeritan bertubi-tubi sebelum semuanya gelap. Keesokan harinya, polisi menemukan mobil mereka terparkir di tepi hutan. Tapi tak ada jejak ketiganya. Hanya kamera yang rusak parah di dekat makam. Ketika rekamannya diperiksa, di detik terakhir terdengar suara lirih perempuan berkata, "Semua yang menyebut namaku akan ikut bersamaku." Sejak kejadian itu, makam Randu Alas resmi ditutup. Pemerintah desa menaruh papan besar bertuliskan "Dilarang masuk area angker." Tapi papan itu tidak bertahan lama. Setiap kali dipasang, keesokan paginya sudah patah atau terbakar separuh, seperti ada yang menolak dilupakan. Kiai Rozi tetap tinggal di Rawasari, meski sebagian warga sudah pindah. Setiap malam Jumat, ia menyalakan doa di surau kecil dan berharap arwah Sulastri bisa tenang, tapi jauh di dalam hati. Ia tahu arwah itu belum pergi, karena setiap kali ia membaca ayat terakhir, selalu ada angin dingin masuk lewat jendela dan suara pelan berbisik dari luar. "Kau tahu siapa pembunuhku, tapi belum semua orang membayarnya." Dan setiap kali itu terjadi, Kiai Rozi hanya bisa menatap langit malam yang kelam sambil berucap pelan, "Belum saatnya berakhir." Namun, tanda-tanda lain mulai muncul di luar desa. Di jalan utama menuju Rawasari, sering terlihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan pada tengah malam, membuat pengendara kehilangan kendali dan menabrak pohon.
Polisi mencatat sudah 5 kasus dalam 2 bulan. Di Sungai Sembung, anak-anak muda yang memancing malam hari sering melihat tali putih mengapung pelan di air, lalu tenggelam sendiri tanpa jejak. Warga percaya Sulastri tidak lagi hanya menghantui makamnya. Ia kini berkeliling mencari siapapun yang pernah menginginkan kekayaan lewat pesugihan itu. Bahkan jika mereka tak pernah datang langsung ke makam. Karena baginya, siapapun yang tamak adalah bagian dari perjanjian yang sama. Dan pada malam paling sepi, ketika kabut turun di Rowosari dan bau melati menguar dari arah sungai, selalu ada satu suara pelan yang terdengar dari balik pepohonan. Aku belum selesai. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan besar di sekitar pemakaman desa Rowosari. Bulan tampak pucat di balik awan tipis, seolah ikut mengintip apa yang akan terjadi malam itu. Sudah 3 hari sejak kejadian di kuburan, sejak Wito dan Parman ditemukan tewas mengenaskan, dengan wajah hancur dan tubuh membiru, seperti dicekik sesuatu yang tak kelihatan. Orang-orang desa jadi takut keluar malam. Bahkan pos ronda pun dibiarkan kosong. Hanya lampu minyak di depan rumah warga yang berkelip samar, menandakan ada kehidupan di dalam. Walau semuanya penuh ketakutan, di rumahnya yang sederhana di ujung desa, Bu Sarti duduk memandangi foto anaknya, Rara, yang sudah meninggal 2 bulan lalu. Matanya sembab, suaranya pelan ketika berbisik, "Nak, ibu cuma pengen kamu tenang. Kenapa semua ini belum selesai juga?" Di meja ada segelas air putih dan bunga melati yang sudah hampir layu. Bau melatinya menyengat, seperti wangi dari kuburan. Bu Sarti sebenarnya sudah tahu rahasia itu sejak lama. Sejak malam pertama ia bermimpi melihat seseorang menggali kubur anaknya, lalu mengambil sesuatu dari lehernya. Tapi ia diam, karena ia tahu siapa pelakunya, dan ia takut. Sementara itu, di sisi lain desa, Karno duduk gelisah di dalam rumah. Tangannya gemetar, matanya merah, dan di sudut ruangan ada sebuah kendi besar berisi air hitam pekat. Dari dalam kendi itu kadang terdengar suara lirih, seperti desisan pelan. "Sudah aku kasih sesajen, sudah aku kasih darah ayam. Kenapa masih datang terus?" teriaknya dengan suara bergetar. Karno adalah orang yang paling diuntungkan sejak Rara meninggal. Warung kelontongnya yang dulu sepi kini ramai terus. Uangnya mengalir, tapi ia tahu sumbernya bukan dari kerja keras. Ia tahu benar bahwa sejak ia mengambil tali pocong dari jenazah Rara, hidupnya memang berubah, tapi bukan jadi lebih baik. Setiap malam, ia tak bisa tidur. Bayangan Rara datang dari balik dinding, dari bawah kasur, dari pantulan kendi itu. Kadang ia mendengar suara loncatan berat di atap rumahnya. Kadang bau melati menyengat dari kamar mandi. Malam ini, Karno tak tahan lagi. Ia menyalakan obor, lalu berlari menuju rumah Bu Sarti. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh keringat. Bu, saya mau ngaku, saya salah. Saya cuma pengen berhenti, Bu. Bu Sarti menatapnya dengan mata merah. "Ngaku, soal apa?" Karno menangis. Suaranya pecah. "Tali pocong anak ibu. Saya yang ambil, dukun itu yang nyuruh. Katanya, kalau saya ambil tali dari mayat perawan, usaha saya bakal lancar. Tapi sekarang dia datang terus. Dia ngikut kemanapun saya pergi." Bu Sarti terdiam.
Air matanya menetes. Kamu tahu nggak? Tiap malam aku dengar suara anakku nangis dari kuburan. Aku kira itu cuma mimpi. Ternyata kamu penyebabnya. Karno berlutut, memegangi kakinya. Tolong Bu, tolong bantu saya. Saya mau balikin tali itu. Saya nggak mau mati kayak yang lain. Bu Sarti menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau kamu mau balikin, kamu harus siap. Dia nggak cuman mau tali itu, dia mau yang ngambil juga. Karno menelan ludah, tapi rasa takutnya lebih besar daripada rasa bersalah. Ia mengangguk meski tubuhnya gemetar. Saya siap. Malam ini juga saya kembalikan pukul 12 malam. Langit gelap, hujan turun pelan. Bu Sarti dan Karno melangkah menuju pemakaman Rawosari dengan membawa obor dan kain putih yang sudah usang. Tali pocong yang dicuri 2 bulan lalu. Kuburan Rara tampak basah. Tanahnya seperti baru digali. Batu nisannya miring dan dari bawah tanah samar-samar tercium bau melati yang makin kuat. Bu Sarti berlutut sambil menangis. Nak, Ibu bawa balik tali kamu. Maafkan Ibu yang gak bisa jaga kamu. Karno menunduk. Tangannya gemetar ketika meletakkan tali itu di atas nisan. Tapi begitu ia taruh, tali itu bergerak sendiri. Perlahan, tali itu melilit pergelangan tangannya. Karno berteriak, berusaha menarik, tapi makin ditarik, makin kuat ia terikat. Obor di tangannya padam, dan dalam gelap terdengar suara tanah bergeser. Bu Sarti, tolong saya Bu. Tiba-tiba, dari tanah yang basah itu, 2 tangan pucat muncul, mencengkeram pergelangan kaki Karno. Tubuhnya tertarik ke belakang, setengah terbenam dalam tanah. Dari balik kubur, muncul sosok Rara. Wajahnya pucat membiru, matanya hitam pekat, dan tali pocong melingkar di lehernya. Ia melompat sekali lagi, lalu berdiri di depan Karno. Dengan kepala miring dan suara serak, balikin nyawaku. Karno menjerit histeris. Ia berusaha kabur, tapi tali itu menjerat lehernya dengan cepat. Dalam sekejap, tubuhnya terseret masuk ke dalam tanah. Hanya terdengar suara napas terakhirnya yang terputus di antara hujan. Bu Sarti berlari ketakutan, tapi langkahnya berat. Ia menoleh sekali dan melihat Rara berdiri diam di samping kubur, menatapnya dengan mata yang kini tak lagi marah. Senyumnya pelan, seperti mengucap selamat tinggal. Lalu sosok itu perlahan memudar, menghilang di antara kabut malam. Keesokan paginya, warga desa geger. Mereka menemukan kuburan Rara sudah tertutup rapi, seperti baru dikubur ulang. Tapi di atasnya ada satu hal yang ganjil. Batu nisan tambahan di sampingnya, bertuliskan Karno bin Saiman. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Tak ada yang tahu bagaimana bisa muncul begitu saja dalam semalam. Bu Sarti hanya menatap nisan itu dari kejauhan. Di tangannya, ia masih menggenggam sehelai kain putih kecil, sisa tali pocong yang tersisa di tanah sejak malam itu. Warga desa Rawosari percaya arwah Rara sudah tenang. Tapi tidak ada yang berani lewat kuburannya setelah maghrib, karena kadang masih ada bau melati yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, dan suara loncatan berat dari kejauhan. Beberapa bulan kemudian, dukun yang memberi pesugihan pada Karno ditemukan mati di gubuknya. Tubuhnya kaku, lehernya seperti tercekik, dan di sekelilingnya berserakan bunga melati segar
Warga hanya bisa berbisik. Pesugihan tali pocong itu udah nutup lingkarannya sendiri. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mencari kekayaan lewat jalan gaib di Rawasari. Tapi setiap kali ada orang baru datang dan menanyakan arah ke makam di pinggir sawah itu, warga hanya menjawab satu hal. Kalau kamu cium bau melati di sana, jangan noleh, karena mungkin yang di belakang kamu bukan manusia,